Ya, selamat siang kawan-kawan jurnalis yang saya hormati. Siang ini sesuai dengan undangan kami, Komnas HAM, akan menyampaikan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM, perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat. Jadi seperti mungkin sudah diketahui oleh kawan-kawan semua, pada awal bulan September ada rilis yang disebarkan oleh terduga korban MS dan juga pengacaranya terkait dengan dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang diterima. Dan atas kejadian itu, atas peristiwa tersebut, kemudian korban bersama kuasa hukumnya juga datang ke Komnas HAM pada tanggal 6 September 2021. Dan kami akhirnya menindaklanjuti aduan tersebut, dan pada prosesnya dari tanggal 7 September 2021 sampai hari ini, itu sampai 1 November 2021 kami melakukan pemantauan dan penyelidikan. Nah, dalam pemantauan dan penyelidikan tersebut, Komnas HAM dibantu ahli karena kami merasa ada keterbatasan dalam kaitannya dengan aspek psikologis dan yang lain sebagainya yang terkait. Begitu kami meminta Mbak Zoya Amirin, saya kira kawan-kawan sudah sangat mengenal beliau, untuk membantu kami menganalisa bagaimana aspek psikologi dalam peristiwa yang ada. Itu pengantarnya, dan saya akan membacakan kesimpulan dan proses yang dijalani oleh Komnas HAM sampai kemudian ada rekomendasi nantinya. Jadi kawan-kawan semua, sampai hari ini, sampai laporan ini dibuat, begitu, Komnas HAM sudah meminta keterangan terhadap 12 orang pegawai KPI. 2 diantaranya itu dimintai keterangan sebanyak 2 kali untuk pendalaman. Itu yang terjadi prosesnya. Dan kemudian juga kami meminta keterangan kepada sejumlah pihak, antara lain Polres Jakarta Pusat, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, psikolog dari Puskesmas Taman Sari, psikiater Rumah Sakit Polri, dan juga tidak ketinggalan ketemu dan diskusi dengan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil peduli kasus di KPI ini. Begitu. Jadi itu kira-kira pihak-pihak yang kami mintai keterangan. Terus kemudian setelah itu ada beberapa keterangan dan informasi dari pengadu, dalam hal ini MS, yang kami catat dan kami jadikan poin-poin penting dalam rilis kami. Yang pertama, MS mulai bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia pada bulan Februari 2011 di divisi analis pemantauan dengan status tenaga kontrak. Pada tahun 2012, MS kemudian mengajukan lamaran dan menjalani tes untuk menjadi staf di bagian visual data KPI, VISDAT. Jadi masuk 2011 di analisis pemantauan, dan kemudian pindah bagian tahun 2012 di bagian VISDAT. Pelecehan seksual terhadap MS terjadi pada tahun 2015 di gedung Bapeten atau kantor KPI yang lama. Peristiwa pelecehan seksual ini terjadi sekitar pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Saat sedang istirahat kerja, pelaku pelecehannya ada 5 orang dan juga ada saksinya, 1 orang staf visual data. Nanti lengkapnya ada dirilis kawan-kawan. Terus kemudian sejak tahun 2012 sampai 2014 beberapa pegawai sering menyindir MS
terkait dengan singkatnya masa penyetaraan gaji dan juga mulai merundung MS untuk membelikan makan dan yang lain sebagainya. Ada juga peristiwa tahun 2017 pada saat bimbingan teknis di Cipayung, MS tidur, kemudian ada 2 orang terduga pelaku mengangkat MS dan kemudian menceburkan ke kolam renang gitu, dan bersama-sama mentertawakan korban. 2019 ada pelaku kemudian melempar dan membuang tas, kemudian sampai keluar ruangan dan menyingkirkan bangku kerja gitu. Terus kemudian juga ada terduga pelaku pernah memukul kepala MS, terus kemudian juga menyampaikan kata-kata yang tidak pantas kepada MS gitu. Terus juga ada screenshot WhatsApp yang penuh dengan kata-kata tidak pantas sebagai sesama rekan kerja begitu. Terus kemudian akibat perundungan yang berulang kali, kemudian MS mengalami stres berat, gitu. Terutama pasca peristiwa pelecehan seksual pada tahun 2015 sampai sekarang. Nanti mungkin Mbak Zoya akan menyampaikan soal trauma dan analisa psikologisnya ya. Kemudian ini juga berdampak tidak hanya soal relasi kerja begitu, tetapi juga bagaimana kemudian berdampak pada relasi hubungan antara suami istri di rumah begitu, terus kemudian juga dengan anggota keluarga yang lain. Merasa tidak nyaman gitu di kantor karena harus bertemu dengan pelaku dan mengalami perundungan secara verbal. Akibat tersebut kemudian korban mengalami PTSD, post traumatic stress disorder, sebagaimana hasil pemeriksaan dan serangkaian tes psikologi yang dilakukan oleh psikolog Puskesmas Taman Sari dan juga psikolog dari LPSK. Ada setelah kemudian perundungan itu dari keterangan MS, kemudian ada beberapa upaya yang dilakukan MS untuk merespon peristiwa perundungan tersebut. Yang pertama kemudian yang dicatat Komnas, MS mengadukan peristiwa perundungan yang terjadi ke Komnas HAM melalui email. Saya pernah menyampaikan di awal kasus ini pada tanggal 11 Agustus 2017. Kemudian direspon tanggal 19 September oleh Komnas HAM dan menyatakan bahwa itu adalah tindakan pidana. Maka disarankan untuk ke kepolisian. Itu upaya yang dilakukan MS. Upaya yang lain adalah juga bercerita kepada ibu dan istrinya terkait dengan peristiwa yang ada dan disarankan untuk tidak melapor ke kepolisian, diam atau juga menyarankan untuk resign dari KPI. Ini upaya di lingkungan keluarganya dan ini tentu saja tidak hanya sekali ya. Ya biasa mungkin curhat-curhat begitu dan ini berulang kali gitu. Terus kemudian pemeriksaan ke psikiater Rumah Sakit Sumber Waras dan Geraha Kedoya masing-masing sekali dihentikan karena merasa tidak cocok dengan obat yang diberikan. Jadi merasa ada efek negatif dari obat yang diberikan di Sumber Waras dan Geraha Kedoya sehingga menghentikan konsultasi medisnya maupun konsultasi psikologisnya begitu dan kemudian pindah ke Puskesmas Taman Sari sebanyak 2 kali. Terus juga mengadu ke rekan kerja yang dianggap dekat, KPI yang kemudian atasan di KPI yang kemudian menyayangkan MS tidak cepat melaporkan peristiwa yang ada. Selain itu kemudian ada juga respon dari atasan yang memindahkan ruang kerja MS supaya terpisah dengan terduga pelaku. Ada juga upaya yang lain melaporkan ke kepolisian Polsek Gambir sebanyak 2 kali. Yang pertama di tahun 2019 tidak ditindaklanjuti, tidak dapat respon karena yang bersangkutan atau MS tidak membawa barang bukti dan juga dokumen pendukung lainnya. Ini di tahun 2019. Tahun 2020 kemudian lapor lagi ke Polsek Gambir, kemudian disarankan untuk mengadu ke atasan terlebih dahulu. Meskipun MS sudah membawa hasil endoskopi dan juga tiket pemeriksaan Puskesmas Taman Sari. Artinya
sedang ada proses pemeriksaan di puskesmas. Keterangan dari KPI antara lain yang kami dapatkan, unit Visdat, visual data berada di bawah bagian fasilitasi pemantauan dan pengaduan KPI. Total jumlah pegawai ada 16 orang, terus kemudian berstatus pegawai kontrak dan semua berjenis kelamin laki-laki. Di lingkungan Visdat, para pegawai sering melemparkan candaan dan ceng-cengan atau ceng-cengan lah ya, satu sama lain baik secara verbal, fisik maupun di grup percakapan WhatsApp internal Visdat. Para terduga pelaku dan saksi menyangkal adanya peristiwa pelecehan seksual. Akan tetapi beberapa terduga pelaku mengakui bahwa terjadi aksi membuka bajunya MS, namun membantah adanya aksi penelanjangan, pencoretan buah zakar, dan juga pendokumentasian buah zakar. Jadi para pelaku itu menyangkal sampai coret-coret buah zakar dan yang lain sebagainya, tetapi mengakui memang ada aksi buka baju begitu. Para terduga pelaku membantah telah merundung MS dan sikap terhadap MS dianggap sebagai bentuk candaan terhadap rekan kerja. Ini keterangan dari KPI yang didapat oleh Komnas HAM. Kemudian keterangan dan pendalaman dari Polres Jakarta Pusat, yang pertama mendatangi korban, meminta klarifikasi korban, serta menerbitkan laporan polisi nomor LP _B _1183 _9 _2021 SPKT Polres Metropolitan Jakarta Pusat tertanggal 1 September 2021 atas adanya dugaan tindak pidana merusak kesopanan dengan kekerasan dan atau merusak kesopanan di muka umum, jungto perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 281 KUHP jungto pasal 335 KUHP. Polres Jakarta Pusat sampai saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang terlapor, 2 orang pegawai KPI dan 1 orang pejabat KPI serta psikolog dari Taman Sari. Polres Jakarta Pusat telah melakukan olah TKP di Jalan Gajah Mada, kantor lama, namun memenuhi kendala di mana CCTV tidak ada dan juga TKP yang sudah berubah. Ini tentu saja kaitannya dengan kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh kepolisian memeriksa TKP. Kemudian meminta keterangan ahli saksi pidana dari Kemenkumham untuk mendapatkan second opinion. Polres Jakarta Pusat telah meminta kepada Rumah Sakit Polri untuk membuat visum et repertum psikiatrikum atas nama pelapor MS. Ini masih sampai saat ini masih berlangsung prosesnya dari Rumah Sakit Polri. Terus kemudian pihak Polda Metro Jaya menolak laporan terlapor EO dan RT terkait dugaan pencemaran nama baik oleh MS. Lantaran keduanya masih berproses hukum dalam kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang menjeratnya dan menunggu hasil penyelidikan. Ini juga sempat diberitakan di media bahwa ada upaya pelaporan dari terduga pelaku. Terus kemudian keterangan dan pendalaman informasi yang kami peroleh dari psikolog LPSK antara lain, LPSK merujuk MS untuk melakukan pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan pada 27 September 2021. Pada tanggal 18 Oktober 2021, MS sudah masuk dalam perlindungan LPSK dan skema pemulihan baik secara fisik, psikologis maupun prosedural. Artinya MS sudah secara resmi dilindungi oleh LPSK. Untuk pemulihan prosedural, LPSK mendampingi korban pemberian keterangan dalam proses peradilan. Untuk pemulihan psikologis, MS sudah dirujuk untuk konsultasi ke psikiater Rumah Sakit Polri dengan biaya yang ditanggung oleh LPSK dan sudah dilakukan sebanyak 1 kali. LPSK melakukan mapping terkait pihak-pihak yang mendukung dan tidak mendukung korban di dalam KPI untuk strategi penanganan. Saudara MS mengalami PTSD berdasarkan indikator DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder. Sumber kecemasan utama dari MS adalah peristiwa saat dipegang rame-rame oleh pelaku dan kemudian buah zakarnya dicoret-coret. Peristiwa ini yang paling membekas dalam ingatan dan menjadi sumber mimpi buruk MS. Ini yang saya garis bawahi, poin G. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan serangkaian tes psikologi,
pernyataan MS dapat dipercaya bahwa yang bersangkutan mengalami peristiwa pelecehan seksual. Ini keterangan dari psikolog LPSK dari pemeriksaan yang ada. Nanti metode pemeriksaannya tanya Mbak Zoya. Saya jangan tanya soal psikologi soalnya. Nanti Mbak Zoya nggak dipercaya orang ya Pak. Terus kemudian keterangan dari psikolog Taman Sari. Antara lain saudara MS mengalami PTSD berdasarkan indikator DSM-5. Artinya ini sejalan dengan hasil pemeriksaannya dari LPSK. Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder. Sama, sumber kecemasan utama MS adalah peristiwa saat dipegang beramai-ramai oleh pelaku dan kemudian buah zakarnya dicoret-coret. Peristiwa ini yang paling membekas dalam ingatan dan menjadi sumber mimpi buruk MS. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan serangkaian tes psikologi, ini pernyataan dari psikolog Puskesmas Taman Sari, pernyataan MS dapat dipercaya bahwa yang bersangkutan mengalami peristiwa pelecehan seksual. Keterangan dari Rumah Sakit Polri antara lain, saudara MS ansietas dan depresi sebagaimana PPDGJ 3, pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa ketiga. Ini tahun 80-an keluarnya oleh Kementerian Departemen Kesehatan waktu itu. Nah, proses lain yang dijalankan oleh Komnas selain meminta keterangan adalah permintaan dan penerimaan barang bukti. Dokumen-dokumen tertulis seperti kontrak, notulensi rapat, salinan surat-surat, permohonan koordinasi, dan lainnya. Ini bagian dari dokumen yang ada. Screenshot atau potongan gambar berupa email, grup diskusi, dan yang lain-lain. WhatsApp group gitu. Kami dapat salinan itu, screenshot itu. Karenanya dengan didasarkan pada proses yang ada gitu ya tadi dan barang bukti yang lainnya, kita membuat kesimpulan. Tetapi sebelum saya membacakan kesimpulan, saya akan mempersilahkan dulu Mbak Zoya untuk memberikan analisa psikologi terhadap MS dari proses yang sudah dijalankan oleh Komnas HAM. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jurnalis, salam sejahtera. Saya Zoya Amirin, psikolog klinis. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai laporan-laporan psikologis yang kami terima dan kami periksa. Kami juga sudah bertemu dengan psikolog dan psikiater yang memeriksa MS. Secara konsisten ya dalam pemeriksaan psikologis, saya melihat bahwa MS mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, di mana secara psikologis ini sangat-sangat konsisten, dimulai dari hasil pemeriksaan dari Polres Taman Sari yang memiliki jangka waktu relatif jauh, mulai dari kalau nggak salah sekitar tahun 2019 ya, lalu ke tahun 2021. Kalau dia memalsukan istilahnya beberapa kondisi-kondisi atau keadaan yang disebut sebagai histeria atau stres ketika menceritakan masalahnya. Ya, satu, beliau tidak mendapatkan keuntungan dari pura-pura dilecehkan atau pura-pura histeris dalam kondisi-kondisi pemeriksaan. Apalagi perlu menjadi catatan bahwa ketika beliau datang ke Taman Sari, ya pada waktu itu kasusnya belum viral dan dia benar-benar datang untuk meminta bantuan terhadap kondisi tertekan yang dialami setelah melakukan pemeriksaan kepada psikiater dan juga dokter di RS Pelni, ya, di mana dia dinyatakan mengalami gangguan MAH atau kami menyebutnya sebagai psikosomatis, di mana hal-hal psikologis yang akhirnya mempengaruhi fisik. Apa sih yang disebut dengan PTSD ini atau Post Traumatic Stress Disorder berdasarkan DSM-5, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder yang kelima. Di sini artinya jika seorang individu terpapar terhadap hal-hal yang membuat traumatis, ya baik dia terpapar langsung maupun orang terdekat yang
dia kasihi atau dia sayangi terpapar, seorang individu bisa mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Di mana PTSD ini berdasarkan DSM yang kelima bisa memicu hal-hal apa saja yang bersangkutan dengan event-event yang menyebabkan dirinya trauma. Ya, jadi selama hal-hal yang memicu dia itu dia dijauhkan dari hal-hal yang memicu, dia cenderung bisa terlihat seperti biasa-biasa saja, gitu ya. Bagaimana caranya atau profilnya seperti apa seorang individu dengan PTSD? Satu, seorang individu dengan PTSD ya mengalami trauma berat bisa pada saat pertama kali terpapar terhadap hal-hal yang traumatis, atau bisa jadi karena dia sudah terbiasa menyimpan seperti profil dari MS ya, di mana seorang individu yang introvert. Ya, introvert itu bukan pemalu, pendiam. Introvert itu adalah individu yang sudah terbiasa memproses segala sesuatunya itu sendiri. Ya, orang yang introvert bisa aja juga dia tetap bawel, bersosialisasi dan sebagainya, tapi kalau dia butuh waktu, butuh energi yang lebih banyak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bedanya dengan ekstrovert adalah individu yang mudah terenergi ketika ngobrol dengan orang. Orang yang introvert yang yang penuh usaha untuk bisa bersosialisasi dengan orang dan punya kebiasaan atau punya karakter ya, punya bagian dari sifat atau traits di mana dia terbiasa menghindar ketika ada masalah. Cari aman istilahnya. Kadang-kadang masih banyak orang yang bingung kenapa seorang yang PTSD ya dikatakan mengalami post traumatic stress disorder kok masih bisa, misalnya karena beliau juga adalah dosen ya. Kenapa orang yang seperti ini masih bisa mengajar? Katanya trauma. Orang yang trauma itu bentuknya macam-macam ya. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk berproses. Ketika trauma ada orang yang mengalami tonic immobility atau freeze, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Terlepas dari dia itu laki-laki atau perempuan, kuat atau tidak secara fisik. Karena proses mental itu berbeda dengan proses fisik. Ya. Nah, seorang individu yang terpapar terhadap orang-orang yang membuat dia tertekan, kondisi-kondisi yang memicu dia menjadi trauma, ketika dia dijauhkan atau berada di dalam lingkungan yang tidak memicu traumanya, dia bisa berfungsi dengan baik. Contohnya adalah di kampusnya. Selama ini ya, untuk mengatasi ketakutan-ketakutannya terhadap intimidasi dari rekan-rekan kerjanya, MS selalu berusaha untuk bekerja di luar jam kerja sebenarnya. Jadi dia selalu datang lebih pagi dibandingkan teman-temannya, menyelesaikan semua pekerjaannya. Ketika teman-temannya datang, dia akan kabur ke musola, ya. Termasuk jam-jam istirahat itu dia usahakan sedemikian rupa tidak berada di kantor karena kebanyakan ya jam-jam istirahat ini atau jam-jam lowong ini yang memicu dia itu dilecehkan dan sebagainya. Lalu dalam kondisi PTSD ini seorang individu itu mudah meledak-ledak atau marah. Jadi ketika ada seseorang yang tiba-tiba meledak atau ngamuk terhadap hal-hal yang kecil, sesepele misalnya, tolong dong beliin saya makanan, itu dianggap oleh kebanyakan orang, wah baper amat sih, cuma dimintain makanan, minta beliin makanan aja, segitu tersinggungnya. Yang orang-orang lupa, ya ketika seorang mengalami trauma dan tidak pernah dikelola dengan baik, tidak mendapatkan pertolongan dan menjadi frustrasi, hal-hal apapun bisa memicu dia untuk menjadi marah. Jadi ini bukan reaksi orang biasa-biasa saja yang baper, tapi ini adalah reaksi dari trauma yang menumpuk lama. Dan ini ciri khas dari yang namanya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Apakah dia bisa mampu untuk menjadi dosen mengajar? Kan butuh kemampuan kognitif yang luar biasa, betul. Dan kemampuan kognitifnya itu juga didukung dengan situasi kerja yang nyaman dan itu tidak memicu PTSD-nya. Sehingga dia masih berfungsi baik sebagai dosen, tapi agak sulit untuk berfungsi baik di suasana kerja yang tidak kondusif, yaitu di KPI-nya sendiri. Jadi bukan berarti bahwa kalau dia trauma, lalu dia stres, lalu dia diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan seperti itu profil orang yang trauma. Tergantung pemicu traumanya apa dulu. Ya, bully, intimidasi,
dan suasana kerja yang tidak kondusif itu akan sangat-sangat memudahkan individu untuk bisa meledak ya menjadi bentuk-bentuk depresi dan sebagainya. Nah, yang namanya PTSD uniknya dia bisa langsung muncul 6 bulan pasca terpapar terhadap satu event yang menakutkan atau bisa 50 tahun ke depan, tergantung dari seberapa dalamnya, seberapa keterlibatan emosinya dan seberapa mampunya dia mengelola. Kalau orangnya lebih banyak denial dan menghindar, kemungkinan bisa terjadi lebih lama baru dia terpapar dan pecah kondisi-kondisi ketakutannya dan sebagainya terhadap stres dari event yang terpapar. Jadi profil seorang individu yang PTSD dari pemeriksaan psikologis dan dari diskusi dengan para psikolog dan psikiater ya terlihat sangat konsisten bahwa secara psikologis kenapa dia shock ya lalu kok kayak orang pelin-pelan katanya ya sebentar ngasih laporan terus mau ditarik lagi kayak tadi Pak BK bilang kalau misalnya dia sempat curhat sama orang tuanya lalu berniat untuk menaik laporan. Anda bayangkan ini sekali lagi adalah individu yang introvert yang biasa menghindar, dia berpikir bahwa dia sudah muak ya dengan intimidasi lalu dia berpikir satu-satunya jalan karena semua jalan sudah banyak jalan yang ditempuh, dia mencoba lagi untuk memviralkan kasus ini. Tapi yang dia tidak sangka itu adalah reaksi orang-orang yang mendukung dia. Orang yang sudah terbiasa disepelekan, ya, diacuhkan, tidak dianggap penting, tiba-tiba menjadi penting secara nasional dan masalahnya jadi major sekali. Itu bisa menyebabkan overwhelming atau kewalahan secara emosi pada seorang individu. Karena bukan masalah nggak siap viral, ini bukan masalah top atau enggak, dia adalah seorang yang pendiam. Jadi mendapatkan atensi sebanyak itu menakutkan untuk dia, sehingga berkali-kali dia berpikir untuk mundur. Untungnya dia masih kontak dengan salah satu psikolog yang pernah memeriksa dia. Dan encouragement, kekuatan yang diberikan, ya curhatan-curhatan yang sebenarnya membantu dia untuk lebih get a grip ya, untuk lebih tenang gitu. Termasuk juga karena dia masih mengajar, artinya ada satu sisi dari kehidupannya dia yang masih berfungsi, ini membantu dia untuk lebih bisa berproses dengan lebih baik dibandingkan dia tidak memiliki apapun yang bisa membantu dia untuk berproses. Jadi secara umum kira-kira ini yang bisa saya ceritakan sehubungan dengan kondisi PTSD seseorang. Saya kembalikan lagi ke Pak Beka. Ya, terima kasih Mbak Zoya. Saya kira sangat jelas dan sangat detail bagaimana kemudian proses pemeriksaan aspek psikologi terhadap MS, baik ketemu langsung MS ya Mbak Zoya, dan juga ketemu dengan psikolog yang memeriksa MS. Nah, atas semua proses yang terjadi dan atas semua keterangan yang sudah kami peroleh, kemudian ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan dari Komnas HAM. Yang pertama, kuat dugaan terjadi adanya peristiwa perundungan terhadap MS dan bentuk candaan atau humor yang bersifat menyinggung dan meledek kondisi dan situasi kehidupan pribadi individu, kebiasaan dalam relasi antar pegawai di lingkungan yang memuat kata-kata kasar dan seksi seperti bangsat dan yang lain sebagainya. Ada di rilis. Di lingkungan KPI adanya candaan atau humor yang bersifat serangan fisik seperti memaksa membuka baju, mendorong bangku dan memukul. Ini kesimpulan yang pertama. Kuat dugaan peristiwa perundungan juga terjadi pada pegawai KPI lainnya, namun hal ini dianggap sebagai bagian dari humor, candaan, lelucon yang menunjukkan kedekatan pertemanan rekan kerja. Yang ketiga, KPI gagal secara lembaga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman, serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya regulasi internal dan perangkat-perangkat yang patut dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja, serta belum ada pedoman panduan dalam merespon serta menangani kasus pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja. Itu kesimpulan dari seluruh proses yang ada. Dari
kesimpulan tersebut juga ada beberapa aspek pelanggaran HAM dalam kasus perundungan dan pelecehan saudara MS. Yang pertama adalah bentuk pelanggaran HAM terkait dengan hak atas rasa aman, bebas dari ancaman, kekerasan, dan perlakuan tidak layak. Jadi kalau kita bicara soal hak asasi manusia, ini kan bicara soal harkat dan martabat manusia. Adanya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi kepada MS, terutama adanya aksi penelanjangan, pencoretan buah zakar adalah bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Akibat dari peristiwa tersebut, MS mengalami trauma, stres, merasa rendah diri, dan hal ini berdampak pada kesehatan fisik korban serta hubungan rumah tangga korban. Selain itu, MS juga mengalami berbagai perundungan dari rekannya baik secara fisik maupun verbal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peristiwa yang dialami MS menunjukkan adanya pelanggaran HAM, terutama terbebas ancaman, kekerasan, dan perlakuan yang tidak layak. Sudah diatur juga dalam Undang-Undang 45, pasal 28G, pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Juga kemudian pelanggaran terhadap pemenuhan hak atas rasa aman, khususnya hak atas privasi, dan perlindungan dari ancaman ketakutan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28G ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, pasal 30 dan pasal 9 dan 17 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik. Hak untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman. Peristiwa pelecehan dan perundungan terhadap MS menunjukkan bahwa lingkungan kerja di KPI tidak aman, intimidatif, dan tidak penuh penghormatan. Hal ini kemudian membuat MS seringkali keluar ruangan untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan, menghindari pelaku, dan potensi perundungan lainnya. Bahkan MS juga keluar dari grup WhatsApp internal unit Fisdat karena turut mendapatkan perundungan secara verbal. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Zoya, bagaimana kemudian mengalihkan perhatian dengan keluar ruangan ke masjid untuk menenangkan diri, itu adalah bentuk dari upaya supaya menghindari perundungan lebih jauh. Situasi dan kondisi yang dialami MS menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman. Hal ini juga sudah ada dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 45. Hak yang terakhir adalah hak atas kesehatan fisik dan mental. Terkait dengan dampak kerugian yang dialami MS akibat perundungan dan pelecehan seksual, ditemukan beberapa tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran HAM atas standar kesehatan fisik dan mental. Antara lain perundungan dan pelecehan seksual telah mengubah pola mental, kemudian menimbulkan perasaan stres dan hina, serta trauma berat kepada korban MS. Korban seringkali teringat peristiwa pelecehan dan menyebabkan emosinya tidak stabil. MS didiagnosa mengalami penyakit hipersekresi cairan lambung di tahun 2017 dan PTSD di tahun 2019. Adapun hasil pemeriksaan oleh psikolog di tahun 2019 tersebut masih konsisten dengan hasil pemeriksaan oleh psikolog yang difasilitasi oleh LPSK. Jadi ini yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Zoya. MS secara konsisten menceritakan apa yang dialami di tahun 2019 dengan di tahun 2021, maaf. Kemudian masalah kesehatan mental dan fisik juga berdampak pada hubungan rumah tangga MS dan istrinya. Bahwa permasalahan kesehatan fisik dan mental yang dihadapi MS menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1. Terus juga ada Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya bahwa hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Kesimpulannya itu, kemudian bagian yang terakhir adalah rekomendasi. Atas dasar proses yang ada, temuan, analisa, dan juga kesimpulan yang ada, kami kemudian memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Rekomendasi yang pertama kami tujukan ke KPI Pusat, ketuanya, memberikan yang pertama adalah
KPI memberikan dukungan kepada MS baik secara moral maupun mekanisme kebijakan dalam rangka pemulihan korban. Itu yang pertama. Yang kedua, KPI bekerja sama kooperatif dengan pihak kepolisian dalam upaya mempercepat proses penegakan hukum. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Mengeluarkan pernyataan kebijakan yang melarang adanya perundungan, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan KPI pusat. Membuat pedoman pencegahan, penanganan, dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan, dan kekerasan di lingkungan KPI pusat. Memberikan edukasi secara berkala kepada pegawai di lingkungan KPI terkait pemahaman pencegahan, penanganan, dan pemulihan atas tindakan perundungan, pelecehan, dan kekerasan. Membuat sistem monitoring dan pelaporan yang komprehensif terhadap tindakan perundungan, pelecehan, dan kekerasan seksual di tempat kerja. Poin H, menyiapkan anggaran, sarana, prasarana, dan perangkat birokrasi di lembaga KPI yang mendukung pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, perangkat, dan sarana yang ada tadi. Terus kepada Kapolda Metro Jaya. Ini kami penting juga sampaikan, karena ini kaitannya dengan tindakan pidana, dugaan tindakan pidana. Melakukan pengawasan dan memberikan dukungan baik secara personil dan sumber daya lainnya terhadap Polres Jakarta Pusat dalam rangka memastikan penyelidikan terhadap kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap MS berjalan objektif, adil, profesional, transparan, akuntabel, dan yang paling penting berasaskan hak asasi manusia. Melakukan evaluasi terkait sumber daya manusia dan perangkat lainnya terkait mekanisme penanganan aduan tindak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Polda Metro Jaya. Jadi ada semacam evaluasi bagaimana kemudian ini tentu saja buat bahan di internal kepolisian supaya ketika ada aduan-aduan peristiwa dugaan kekerasan seksual, pelecehan, perundungan, mereka bisa meresponnya dengan baik dan tidak menjadikan jadi korban untuk kesekian kalinya. Itu yang penting. Kemudian meningkatkan kemampuan personil di lingkungan Polda Metro Jaya terkait penanganan aduan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang berperspektif korban. Ini kepada Kapolda Metro Jaya. Kepada Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kenapa kemudian ini penting? Karena KPI ini satuan kerjanya masih menginduk kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Belum jadi satker mandiri lah. Gitu. Belum jadi satker mandiri. Masih di bawah pengawasan Kominfo. Gitu. Karenanya kemudian kami merekomendasikan Sekjen Kominfo untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pejabat struktural di KPI sehubungan dengan mekanisme pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan kerja di KPI. Melakukan evaluasi dan mengembangkan portal intranet untuk mendukung adanya saluran aduan yang mudah diakses oleh para pegawai di lingkungan kesekretariat KPI. Mereka punya portal, tetapi dalam keterangannya portal ini tidak banyak digunakan oleh pegawai di lingkungan KPI. Portalnya ada di Kominfo. Kemudian memberikan asistensi baik secara sumber daya manusia, akses pengetahuan dan sumber daya lainnya terhadap kesekretariatan KPI dalam rangka membangun mekanisme pencegahan, penanganan tindak perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan kerja. Laporan pemantauan ini akan disampaikan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Kapolda Metro Jaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komnas HAM Republik Indonesia berharap agar rekomendasi itu dimaksud dapat segera menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dari pimpinan lembaga terkait. Itu kawan-kawan jurnalis, baik yang ada di Komnas HAM maupun di Zoom meeting, rekomendasi ini, dan juga saya kira ini juga menjadi harus menjadi acuan bersama dari kementerian dan lembaga untuk segera memperbaiki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja, begitu. Dan kalau belum ada, ini juga jadi momentum untuk menyusun mekanisme tersebut sehingga bisa meminimalisir dampak buruk yang diderita oleh korban.
Terima kasih. Selamat siang. Ya, ada ya? Gimana? Ya, saya jawab dua kalau ada penanya ya. Nanti bisa dilanjutkan doorstop aja atau gimana? Gimana? Ya. Oke, saya akan menjawab. Ya, selain screenshot chat yang tidak pantas, kami dapat notulensi rapat, gitu ya. Kami juga mengapresiasi langkah cepat dari kepolisian dan juga dari KPI. Ketika viral, kemudian KPI bergerak cepat, tetapi menurut kami tidak sudah cepat tapi belum tepat, gitu. Karena belum berperspektif korban. Jadi ada notulensi, kemudian juga ada bukti pemeriksaan psikologis, resume psikologis gitu, karena kalau medical record kan kami tidak diperbolehkan, tapi resumenya bisa kami dapatkan. Jadi ada notulensi, ada kemudian soal peraturan internal di KPI maupun di Kominfo. Itu yang pertama. Yang psikolog yang diminta keterangan dalam pemantauan, psikolognya dari Taman Sari, terus kemudian dari LPSK, dari Rumah Sakit Polri ya Mbak, gitu. Jumlahnya, bentar, Taman Sari ada 2 ya Mbak, 1, Taman Sari 1, dari LPSK 1, terus kemudian dari psikiater dari Rumah Sakit Polri 1, gitu. Ada 3 berarti ya. Selain psikolog, adakah ahli yang lain juga dilibatkan? Tidak, kami hanya melibatkan Mbak Zoya saja sebagai ahli psikologi untuk menganalisa tadi soal aspek-aspek psikisnya dan psikologinya. Apakah Komnas HAM juga sempat meminta keterangan dari keluarga MS dan apa dampak bagi keluarga MS? Begini, ya, Komnas HAM juga meminta keterangan terhadap MS dan keluarganya, ibu dan istrinya. Dampaknya tentu saja tadi ikut-ikutan stres begitu, terus kemudian juga tertekan karena pemberitaan yang sangat masif begitu, dan kemudian juga tadi ada dampaknya kalau dari relasi hubungan suami istri juga bermasalah begitu. Itu dampak yang dialami oleh keluarga MS, istrinya dan juga ibunya. Saya kira itu ya. Cukup ya? Cukup. Dari sini satu aja, satu. Ayo, Mas. Kami tidak memeriksa karena kami menganggap sudah cukup keterangan-keterangan dari KPI, dari Polri segala macamnya. Ya. Ya. Oh ya, tentu saja Komnas akan mengirimkan versi lengkap, lebih lengkap dari rilis ini kepada rumah sakit, kepada Polres Metro Jakarta Pusat. Harapannya ini bisa jadi tambahan dokumen dan juga mereka bisa menggunakan metode yang sama yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam menggali keterangan-keterangan. Ini kan tidak hanya sekedar mewawancarai pelaku dan terduga pelaku, tapi juga memanfaatkan dalam tanda kutip ini Mbak Zoya misalnya dengan diskusi dengan para psikolog yang pernah memeriksa MS, sehingga kemudian ada kesimpulan soal konsistensi itu di situ. Nah, itu yang juga kami mendorong kepada Polres Metro Jakarta Pusat untuk bisa mengembangkan strategi penyelidikan mereka sehingga kasus ini bisa diproses. Karena toh kita sudah punya jurisprudensi yang lain.
kemarin di Riau misalnya ada pelecehan seksual di kampus, itu kan kemudian sudah jadi tersangka. Nah, itu kan Polres Metro Jakarta Pusat bisa belajar dari sana. Ya, belum bisa menilai. Belum bisa menilai. Ini kan Komnas baru akan kirim besok. Ya, jadi kita tunggu, kita sama-sama memantau proses yang ada di Polres Metro Jakarta Pusat. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Semoga kasus ini bisa segera selesai dan kemudian korban mendapat keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.